Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya Maskur Latif kembali menemani Anda melalui siaran kami, yaitu podcast Sisma Menginspirasi Posisi. Masih bersama beliau Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadol, Magister Pendidikan, Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Prof, hari ini? Alhamdulillah baik-baik, sehat semuanya. Semoga jenengan juga sehat. Amin, ya. Amin. Dan seluruh kru posisi ini. Iya, podcast Sisma Menginspirasi. Semoga sehat semuanya. Amin. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita membincangkan tentang salah satu kalimat atau kata yang ada di visi misi Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang atau Sekolah Islam Sabilillah Malang, yaitu menjadi sekolah rujukan ini, Prof. Mungkin banyak pemirsa yang ingin tahu apa sih sebenarnya sekolah rujukan itu. Iya, rujukan ya. Rujukan. Memang kata itu ada di visi ya. Di rumusan visi Sisma Sekolah Islam Sabilillah Malang 2030 ya, di blueprint ya. Di blueprint itu. Kan terwujudnya sekolah unggul dan rujukan. Ya, oke ya. Bulan lalu kita memperbincangkan unggulnya. Sekarang rujukannya. Sekarang Pak Maskur menelaah dari sisi rujukannya ya. Kalau kata rujukan itu, Pak Maskur ya, mungkin Pak Maskur pernah menyusun skripsi, gitu. Nah sekarang kuliah S2 toh. Ya, ini pasti tugas akhirnya namanya tesis. Nah itu kan ada daftar rujukan. Nah, itu daftar rujukan itu kan seluruh referensi, apakah itu buku, artikel di jurnal-jurnal gitu ya, itu dirujuk. Ya, dirujuk di dalam menulis skripsi, tesis, atau mungkin kalau S3 namanya apa? Disertasi. Seperti itu ya. Nah, seluruh referensi yang dipakai, yang diadopsi, yang dijadikan dasar dalam menyusun tesis ya. Kalau S2 tesis, S1 skripsi, S3 disertasi. Nah, ini sama juga sebenarnya, rujukan itu cuma lebih luas kalau di karena ini lembaga pendidikan. Saya melihat ada empat indikator dari konsep rujukan. Ya, konsep rujukan. Kan pertanyaannya kan apa sih? Kan begitu ya. Sekolah rujukan itu apa artinya itu ya. Dan saya senang sekali ini diperbincangkan. Karena saya kan pernah mengatakan ya, rumusan visi itu janji yang harus ditepati. Ya, itu janji kepada siswa, kepada orang tua siswa, kepada masyarakat, pemerintah, bahkan janji kepada Allah. Ya, nah itu harus ditepati. Nah, bagaimana bisa menepati kalau belum tahu indikatornya, konsepnya apa gitu ya. Nah, yang ada 4 Pak Maskur ya, ada 4 itu ya. Yang pertama itu diminati. Diminati
Itu namanya rujukan. Rujukan. Okay. Jadi kalau sekolah itu tidak diminati, gak ada yang daftar, gak ada yang masuk ke sekolah kita atau sekolah apapun yang namanya rujukan, itu namanya bukan sekolah rujukan. Karena gak diminati orang. Iya, gak diminati orang. Okay. Orang tua tidak menggiring putra-putrinya untuk ke situ. Masuk ke sekolah rujukan itu, kok dinamai rujukan gitu ya. Okay. Nah, jadi indikator pertama konsep rujukan itu adalah diminati, yaitu banyak yang daftar. Ya, banyak yang daftar. Bahkan daftar ini tidak hanya banyak, tapi juga status sosial ekonomi orang tua. Ya, semakin orang tua itu punya status ekonomi yang tinggi, itu berarti wah semakin rujukan ini. Karena semakin tinggi status orang tua itu pasti akan mencari sekolah yang terbaik untuk putra-putrinya. Mereka mampu membayar, mampu memberikan uang infak, gitu ya. Itu namanya diminati. Bahkan mungkin kewilayahan. Oh, iya, dari daerah jauh gitu mungkin. Iya, itu termasuk indikator bahwa sekolah rujukan itu diminati atau gak diminati, itu juga. Ya, bukan hanya sekitar situ aja. Iya, betul ya. Kalau SD itu kan, kalau standar nasional itu kan radiusnya kan desa atau kelurahan. Nah, tapi kalau sampai diminati oleh kelurahan lain, nah itu berarti kecamatan lain mungkin. Iya, kecamatan lain ya. Itu namanya semakin rujuk. Semakin rujuk. Nah, jadi SD itu kelurahan dan kecamatan. Nah, kalau sampai banyak diminati oleh luar kelurahannya atau luar kecamatannya, itu hebat. Ya, hebat seperti itu. Nah, kalau SMP itu kan kecamatan atau wilayah kabupaten kota. Loh, kalau ada anak SMP, ada SMP di sekolah X, kecamatan X, sampai diminati oleh warga atau masyarakat di luar X, wah itu hebat. Berarti diminati. Itu namanya rujukan. Itu yang pertama. Jadi diminati itu penting ya. Nah, yang kedua itu dipelajari oleh orang lain. Ya, dipelajari orang lain. Orang itu belajar kepada sekolah rujukan. Misalnya studi bandingnya banyak. Nah, itu satu konsep, satu indikator dari sekolah rujukan. Iya. Oh, ternyata banyak loh yang belajar ke sekolah X yang namanya sekolah rujukan tadi itu. Banyak sekali. Setiap hari Sabtu banyak orang-orang di luar kabupaten di mana itu berada, sekolah itu berada, ya datang. Nah, itu termasuk juga rujukan ya. Konsep rujukan juga soal cloning. Nah, kalau sekolah rujukan itu indikatornya adalah apabila banyak sekolah-sekolah yang minta di-cloning. Ya, artinya dia minta di-cloning untuk menerapkan sistem pendidikan di sekolah rujukan tersebut. Kan iya toh? Iya. Nah, itu namanya rujukan. Iya, apakah itu minta di-cloning secara keutuhannya atau sebagian? Ya, sebagian. Itu rujukan, Pak Masyhur itu. Jadi ada banyak sekolah yang mau mengkloning. Iya, ada banyak sekolah yang mau di-cloning. Yang mau di-cloning, bukan mengkloning tapi mau di-cloning oleh kita tuh ya, oleh sekolah itu seperti itu, Pak Masyhur ya. Nah, terus mungkin juga yang keempat itu ada sistem-sistem yang dipakai oleh pemerintah. Nah, ada sekolah rujukan tertentu, sistem pendidikan karakternya bagus. Nah, pemerintah mengadopsi. Nah, itu namanya termasuk rujukan. Jadi bukan hanya lembaga sekolah ya. Iya, betul. Iya. Sehingga saya berpikir kalau Pak Masud tanya apa sih konsep sekolah rujukan itu,
Ya, ini kacamatanya. Kita pakai kacamata 4 indikator. Yang pertama adalah diminati, ya diminati. Yang kedua adalah dipelajari. Yang ketiga minta di cloning, gitu. Terus yang keempat dipakai, digunakan oleh pemerintah. Itu namanya sekolah rujukan seperti itu. Dan ini kalau kelas-kelas dunia, ya seharusnya juga dunia yang merujuk, dunia yang meminati, kan seperti ya, dunia yang studi banding seperti itu ya. Itu kalau memang kelas dunia. Tapi kita kan tadi kan rujukan Pak Maskur ya. Semoga paham semua pemirsa podcast posisi ini ya paham, mudah-mudahan ya dapat indikator. Baik, Prof, berarti 4 indikator ini Prof ya, yaitu diminati, dipelajari, iya, ada banyak yang minta di cloning, iya, dan ada sebagian yang diadopsi oleh pemerintah. Iya, begitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke Sisma Sekolah Islam Sabilah Malang ini. Apakah sudah memenuhi konsep dari sekolah rujukan tersebut, Prof ya? Tapi setelah ini kita akan melanjutkan. Jangan kemana-mana pemirsa Sisma TV yang berbahagia. Setelah ini kita akan mengupas bersama bagaimana di sekolah Islam Sabilah Malang, apakah sudah benar dan tepat dikatakan sebagai sekolah rujukan. Jangan kemana-mana, nanti kita kembali masih bersama podcast Sisma Menginspirasi. Baik, kita lanjutkan obrolan kita, Prof, di podcast Sisma Menginspirasi ini. Kita melanjutkan tadi kalau sudah dijelaskan indikator dari sekolah rujukan, lalu di sekolah Islam Sabilah Malang ini bagaimana, Prof? Iya, baik. Ya semuanya tentu tetap dalam keyakinan ya bahwa ini berkat pertolongan Allah ya toh. Kata kuncinya ini. Ya itu kuncinya ya, itu kunci. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala sejumlah indikator rujukan sudah dipenuhi. Artinya seluruh satuan-satuan pendidikan di Sisma ya itu apakah TK, SD, SMP, SMA-nya itu sudah memenuhi indikator-indikator rujukan, sekolah rujukan. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, contoh misalnya tadi yang diminati. Ya, diminati. Alhamdulillah pendaftar TK kami, SD kami atau SD kita gitu ya, SMP kita, SMA kita sesuai dengan kuota. Bahkan ada yang melebihi kuota, ya sudah menolak berkali-kali gitu ya. Contoh tahun 2022 ini, iya toh, yang baru berlangsung 1 minggu ini tahun ajarannya ya, pelajarannya seperti itu ya. 1 minggu ini. Iya betul ya. Kami mulai buka pendaftaran Pak Maskur itu September tahun lalu sudah dibuka. 2021. Iya. Itu sudah menjelang akhir September sudah. Alhamdulillah begitu bulan November itu TK dan SMP sudah terpenuhi. Jadi waktu 2 bulan itu sudah terpenuhi. Ya, sekolah lain itu belum apa-apa. Sini sudah. Kami sudah menerima dan sudah tutup itu ya. Begitu bulan Desember SD tutup sudah ya.
peminatnya sangat banyak. Ya, SMA memang agak lama ya sampai bulan Mei ini, tetapi akhirnya ya peminatnya banyak, pendaftarnya banyak. Bahkan dari sisi status sosial ekonomi orang tua itu alhamdulillah ya sebagian itu dosen-dosen dari universitas atau PTN ternama di Malang. Ya, jadi putra-putri mereka itu disekolahkan di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Ya, itu bertanda bahwa sekolah kita itu sekolah Islam Sabilillah Malang itu sangat diminati. Yang dimana peminatnya pun ya orang-orang yang status sosial ekonominya itu menengah ke atas seperti itu. Dosen, ya wakil rektor, dekan itu yang mendaftarkan putra-putrinya ke mana ke sini ya. Nah, dan kalau SMA Pak Maskur karena ada ma'hadnya ya. Nah, ada itu kan boarding ya. Jadi SMA Islam Sabilillah Malang boarding school. Jadi Masya Allah, Allah itu mempermudah kita ya. Sisma ini memiliki banyak model. TK-nya itu ya, TK Islam Sabilillah Malang itu model atau sistemnya itu adalah semi full day. SD SMP full day school. Sedangkan SMA Sabilillah Malang itu boarding school. Dan data menunjukkan itu sampai tahun sekarang ini siswanya itu berasal dari 24 provinsi. Ya, 24 provinsi. Nah, itu pertanda bahwa indikator pertama bahwa sisma ini diminati oleh orang tua, oleh anak-anak, itu terbukti. Ya, terbukti ya. Tentu sekali lagi semua ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Itu yang pertama ya. Ya. Bahkan saya punya data sekarang ini inden. Jadi ada anak-anak yang sudah inden. Kalau beli mobil ini DP nih ya. DP ya, ya. Contoh misalnya begini, saya punya data Pak Maskur ya, menarik ini. Ini PBDB tahun pelajaran 2022-2023 nanti, artinya yang akan apa? Oh, yang akan datang berarti 2023. Yang akan masuk 2024. ya. Ini ada yang daftar sudah ini, ada yang daftar nanti untuk masuk di 2023-2024. Ada yang daftar. Maaf saya bacakan namanya saja supaya ini betul-betul fakta yang saya jelaskan itu. Ada Ananda namanya Arana Faras Matareka. Ini sudah daftar ulang untuk inden masuk nanti tahun 2023-2024. Di mana Pak? SMA apa? Masuk ke SMP. Oh, karena ini alumni SD. Ya. Juga ada misalnya Nadia Arum Wahyuning Tias. Ini dari anak SD Anak Saleh. Dia juga sudah inden untuk tahun 2023-2024. Di SMP. Di SMP Sabilillah. Berarti kalau inden sudah bayar gitu, Pak? Oh, bayar sudah. Iya, bayar. Bayarnya ya infak, ngasih uang infak ya, karena kami ini bukan dunia bisnis tapi orang tua diajak untuk beramal. Sehingga kalau masuk ke Sabilillah itu orang tua itu diberi peluang untuk menginfakkan sebagian hartanya untuk pengembangan pendidikan, dan itu menjadi amal jariah orang tua karena di bidang pendidikan. Jadi ini amal jariah, yang terus mengalir di pahala. Iya, terus mengalir, iya. Iya, terus orang tua meninggal pun tetap akan mengalir. Iya. Nah, ini kelebihan juga dari lembaga kami. Kami minta orang tua itu meniatkan bayar uang gedung itu sebagai infak. Iya, semata-mata untuk pendidikan Islam seperti itu. Nah,
Ada data lagi Pak Masykur, ini Ananda Aisyah Zaneta Putri Agung. Wah, namanya 4 kata. Kalau saya kan cuma 2 kata, Ibrahim Bafadal. Ya, kalau dulu tuh nama-nama kan seringkali dinamai dengan nama nenek yang sudah meninggal, kayak yang meninggal. Cuma Ibrahim Bafadal, Muhammad Hafid, ya toh? Ya, Abdullah Bafadal. Iya. Sekarang ini bukan main, ini manis-manis sekali, bagus-bagus apa namanya ya. Iya. Ini ada 4 kata, Aisyah Zaneta Putri Agung. Dan saya yakin ini adalah doa orang tuanya. Ya, doa orang tua yang sangat ingin anaknya menjadi agung, menjadi putri yang agung, gitu. Ya, mencontoh Aisyah, ya seperti itu Siti Aisyah ya. Oke, nah ini dari SD Plus Al Kautsar Malang. Dia inden untuk tahun 2024 2025. Jadi iya, seperti itu inden seperti itu ya. Nah, kalau dijumlah untuk masuk ke SMP itu yang sudah inden itu sebanyak 18 orang. Subhanallah ya. Iya, betul ya. Iya. Kemudian ini untuk yang ke SMP. Untuk yang ke SMA kami juga punya data di sini. Inden juga ini. Inden juga, iya. Dan ini dari Samarinda. Misalnya begini, Muhammad Rafi Hidayatur Rahman. Dari mana ini? Dari sekolah namanya Madinah Boarding School Samarinda. Dia inden untuk tahun 2023-2024. Masya Allah, sudah daftar ulang, sudah ikut tes, daftar ulang. Ya Allah, ya sudah, iya. Jadi ada dari Samarinda, ada dari Kutai Kertanegara, ada dari Lumajang, ada dari Surabaya. Jadi inden untuk masuk ke SMA. Nah, itu berarti sekolah kita ini alhamdulillah siswa ini siswa rujukan, yaitu diminati. Itu yang pertama, okay? Yang kedua, indikator kedua tadi kan apa tadi? Diminati, kemudian dipelajari. Nah, salah satu menurut saya loh ya ini, ya apa Pak Ibrahim indikator dipelajari? Ya kalau banyak orang berbondong-bondong ke sini untuk studi banding, itu namanya belajar. Selain mungkin mereka melihat juga di website Sisma yang lengkap, yang bagus, websitenya sebenarnya. Tapi ini yang datang saja itu ribuan, Pak. Data saya ada studi banding itu ada yang atas nama yayasan, atas nama universitas. Jadi ada orang-orang kampus belajar, Pak. Kemana? Ke Sisma, orang kampus. Ada juga lembaga-lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga lain, ya DPR, ya juga belajar juga ke sini ya. Pemerintah juga. Iya betul ya, ya dinas pendidikan mana gitu ya. Studi banding ke Sisma ini, ya ke LPI Sabila ini ya. Nah kalau saya lihat dalam 2 tahun terakhir ini, ya dan ini padahal ini ada juga ada pandemi, tetapi data saya menunjukkan ini ada sebanyak 4.508 orang yang datang ke Sisma belajar. Ya, ada 4.508 dari 2017 sampai 2022. Tapi tentu dikurangi 2020, 2021 pandemi ini. Iya, sehingga ini sebenarnya hanya 2 tahun lah seperti itu. Itu ada 4.508. Ya, untuk mahasiswa dan siswa itu 4.185. Yang umum ada 495 orang. Nah, ini saya baca ya dari Barito Utara,
Sumenep kampung saya, Pak. Sumenep, Madura. Ini kampung saya. Iya toh. Pamekasan, Kutai Timur, Bontang, Balikpapan, Samarinda, Makassar, Gresik, Jember, Salatiga, Pemalang, Cirebon, Bandung, Jakarta, Tangerang, Lampung, ada. Hampir mewakili seluruh pulau-pulau besar di Indonesia. Iya, betul, Masya Allah seperti itu. Nah, itu dari sisi studi bandingnya. Ya, oke. Nah, yang ketiga tadi apa tadi indikatornya itu? Yang pertama, cloning. Minta di cloning. Cloning. Ini juga merupakan fenomena menarik ini. Iya. Merupakan fenomena menarik sisma ini. Iya, ini satu hal yang sangat fenomenal lah seperti itu. Data saya menunjukkan ya sampai sekarang ini ada 178 sekolah minta di cloning. 178. Ini mulai dari TK, SD, SMP. Iya, betul. Minta dibina, minta di cloning oleh LPI Sabila Malang. Iya. Sehingga saya katakan, wah, ini LPI Sabila Malang itu seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga ini. Iya. Tapi memang sebelumnya di LPI ini memang ada melayani itu, Prof. Iya. Saya kira saya perlu menjelaskan sedikit ya. Disabilitas itu ada satu pusat yang mengkoordinasikan posisi juga ini sekarang ini ya, namanya Pusat Sabilillah Mendidik Indonesia, yang tugasnya adalah mensosialisasikan program-program sisma atau melayani kalau ada sekolah-sekolah minta dilatih, kami layani. Iya, kami layani. Kalau ada sekolah minta di cloning, kami cloning. Iya, termasuk ini Sisma TV ini kan juga termasuk bagian dari mensiarkan. Iya, mensosialisasikan. Iya, yang ada di Sisma seperti itu. Yang insya Allah Sisma TV ini setiap 3 kali seminggu ya. Iya, hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, sehingga pemirsa sebenarnya menurut saya ya harus rajin menyaksikan Sisma TV ini. Ini bagian dari belajar sebenarnya. Cuma jarak jauh. Live streaming. Tapi hanya suatu saat bisa dilihat. Nah, bisa dilihat langsung ya, tentu lain. Kalau langsung ke lapangan, ke Sisma, ada semacam driving ya, semacam motivasi ya, motivasi lebih bagus lah, lebih kuat motivasi. Nah, Sisma terbuka, Prof ya. Iya, betul ya, Nah, sehingga ada 178 sekolah. Iya. Sudah di cloning nih, Prof. Sudah di cloning. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang sudah 6 tahun, seperti itu. Nah, dan ini ada yang sekolah umum, ada yang sekolah Islam dan Ma'arif. Nah, yang mintanya. Dan ini tempatnya macam-macam juga. Ada dari Pontianak, Balikpapan, Batam, kemudian Surabaya, Malang sendiri, Jogja, Solo, Bandung, Tasikmalaya juga ada seperti. Nah, itu indikator yang ketiga juga dipenuhi. Nah, cloning ya. Nah, yang keempat diadopsi oleh pemerintah, oleh lembaga lain. Nah, alhamdulillah Sisma ini, LP ini kan mengembangkan Sisma sejak awal, sudah mengembangkan SD dalam model atau sistem full day school. Ya, pemerintah belum menerapkan full day school, masih half day, setengah hari. Iya, jam 7 sampai jam 1 lah atau 12.30. Nah, tapi pada tahun saya lupa ingat ya, mungkin 5 tahun 6 tahun yang lalu itu kementerian menerapkan full day school. Ya, diterapkan di seluruh sekolah. Itu sebenarnya mengadopsi dari Sisma. Iya, mengadopsi dari Sisma. Walaupun akhirnya prakteknya tidak sehebat Sisma. Mohon maaf ini ya. Karena saya amati memang sekolah-sekolah yang full day itu begitu siang hari sudah gak tertib, gak teratur.
manajemen pembelajarannya. Hanya masuknya full day. Iya, maksudnya full day seperti itu ya. Nah kalau Sisma ini betul-betul dikelola ya sampai dari jam 7 6.45 sampai jam 15.40 ya, seperti itu. Nah ini sehingga Masya Allah, Alhamdulillah, ini semua pertolongan Allah Pak Masykur, ya. Sisma ini betul-betul sudah memenuhi indikator sekolah sebagai sekolah rujukan, itu ya. Baik Prof, dari data yang disebutkan tadi, ini bukan mengada-ngada, memang data ya yang data, iya. Memang ternyata sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Sekolah Islam Sebelah Malang ini, insya Allah sudah dapat dikatakan sebagai sekolah rujukan sesuai dengan indikator yang jenengan sampaikan tadi. Nah, untuk menuju itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Sekolah Islam Sebelah Malang ini, Prof? Tapi tunggu dulu, kita akan bahas itu setelah yang satu ini. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kita lanjutkan podcast Sisma Menginspirasi masih bersama Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadol, Magister Pendidikan, Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang. Baik Prof, tadi disebutkan beberapa indikator yang itu insya Allah Alhamdulillah sudah terpenuhi di Sekolah Islam Sabilah Malang ini sebagai sekolah rujukan. Dan memang ini semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau nggak ada usaha, kan nggak mungkin terwujud, kan seperti itu Prof ya. Kemudian apa trik-trik atau strategi yang dilakukan selama ini oleh Sekolah Islam Sabilah Malang untuk mewujudkan sebagai sekolah rujukan ini? Ya. Apa gitu ya? Ya ini sudah pengalaman praktisnya ya. Sudah berapa tahun Prof? 26 tahun Iya, 26 tahun. Saya juga menjadi kepala SD pernah selama 4 tahun ya Pak Masykur ya. Tahun 1996 sampai tahun 2001. Terus ganti Pak Isom. Saya menjadi direkturnya gitu ya. Sekarang saya direktur ya 22 tahun ya. Diganti-ganti ya karena di sini kan semua pengabdian ya, sehingga bukan soal reshuffle, soal ganti-mengganti, tetapi adalah siapa yang punya peluang banyak waktunya, kemudian concern gitu ya. Dan Alhamdulillah ya saya sampai saat ini saya masih sebagai direktur, sehingga kalau ditanyakan tentang tentang kiat-kiatnya, ini adalah semacam refleksi lah ya, refleksi, semacam pengungkapan apa yang sudah saya lakukan atau kita lakukan ya. Memang banyak yang kita lakukan ya, tapi dua hal Pak Masykur ya yang harus matching, harus nyambung, harus berkolaborasi. Satu sisi adalah pengembangan program-programnya, ya program pendidikannya, iya seperti itu. Karena orang tua itu akan melihat apakah program pendidikan Islam Sabilah Malang itu memang tepat untuk menghantarkan putra-putrinya menjadi anak-anak yang punya komitmen keislaman yang kuat, komitmen kebangsaan yang kuat, punya kecendekiaan, pasti kan akan dinilai oleh orang tua. Nah kalau cocok baru dimasukkan ke sabilillah. Nah sehingga kiat kami untuk menarik minat
masyarakat itu adalah mengembangkan sistem yang sebaik-baiknya, mengembangkan program yang sebaik-baiknya. Misalnya yang paling gampang, nanti kita kupas, nanti akan datang tentang program unggulan. Ya. Kami menawarkan program pembelajaran menggunakan pendekatan project based learning dalam rangka menumbuh kembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, mengembangkan kreativitas siswa, mengembangkan bagaimana siswa terampil berkomunikasi, berkolaborasi, yang ini merupakan keterampilan abad 21. Abad 21 seperti itu. Nah, ini kami kembangkan. Dan ini selalu berkembang, Prof ya. Terus ya, kami perbaharui terus ya. Perbaharui, dievaluasi, kelemahannya diperbarui lagi, dikembangkan lagi seperti itu. Dari sisi pendidikan agama, Masya Allah. Iya, begitu anak masuk ke Sabilillah pagi hari ke sekolah itu sudah mendapatkan pendidikan agama yang sangat lengkap, komprehensif. Nggak hanya teori. Iya, all in one. Tidak hanya ilmu tapi juga praktek. Iya. Sudah diminta untuk berdoa. Diminta bersama-sama, dibimbing oleh gurunya sholat duha. Doa sholat duha, istighosah, wudhu dulu sebelumnya, dibimbing semuanya. Iya. Selain juga ada pendidikan agama Islam PAI di kelas ya. Nah, duhurnya juga begitu. Jamaah berjamaah, sandalnya rapi. Itu seperti itu. Nah, anak-anak dibimbing mimpin doa. Anak-anak dibimbing menjadi Bilal Jumatan, jadi lengkap ya, lengkap. Bahkan kalau sampai kalau dia di SMA-nya yang itu 24 jam iya, diasuh semua, diasuh oleh musyrifah kami seperti itu ya. Iya, jadi maghrib jam 5 seluruh santri atau siswa SMA Sabilillah Kamalang itu diperintah untuk segera mandi, pakai sarung, baju takwa atau baju koko, baju muslim, ya juga putrinya atau santriwatinya seperti itu. Terus dia maghrib berjamaah, zikir sampai isya, ada rotib haddad, ada tahlil, ada selawatan, membaca surah Yasin, Al-Mulku, Masya Allah lengkap. Ada kajian kitabnya juga. Ada kajian namanya Dirosah Islamiyah. Kami juga mengundang para kiai-kiai yang hebat-hebat ya untuk mengasuh anak-anak santri kami seperti itu. Nah, jadi lengkap. Dari sisi karakter, Masya Allah, kita punya program namanya 8 cinta ya. Ya, 8 cinta dengan visi siswa Sabilillah penuh cinta ya 360 derajat cinta seperti itu. Kami juga punya dan kami rawat betul pendidikan karakter seperti itu. Nah, bahasa asingnya pun juga kami kembangkan. Begitu anak-anak masuk di SMA siswa baru, iya, minggu-minggu pertama sudah kami identifikasi Ananda itu. Nanti Ananda begitu lulus SMA mau masuk kemana? Apakah melanjutkan ke pendidikan kedinasan, dibimbing sendiri? Oh, akan masuk ke pendidikan tinggi negeri hebat di Indonesia, dibimbing sendiri. Akan masuk ke pendidikan tinggi luar negeri, ada pembimbing sendiri seperti itu. Nah, itu banyak program-program yang kami kembangkan, kami tawarkan, kami selenggarakan, dan akhirnya anak-anak kami menjadi anak-anak yang lulusannya hebat-hebat, baik-baik seperti itu. Nah, sekali lagi saya kalau sudah ngomong hebat itu takut tergelincir, sombong. Iya, sombong. Ya, ini semua tetap karena ada rahmat Allah, ada pertolongan Allah, ada hidayah Allah seperti itu ya. Ya, nah itu. Nah, itu satu sisi. Programnya kami kembangkan dengan baik. Sistemnya dengan baik, SDM-nya mumpuni, bagus semuanya itu. Ya, kurikulumnya dikembangkan dengan baik.
Iya, kami punya kurikulum peradaban dunia. Yang baru ini, Yang baru ini, iya, yang berlaku mulai tahun ajaran 2022-2023 sampai seterusnya seperti itu. Ini juga mengadopsi kurikulum merdeka, tapi plus. Iya, karena kami ingin mencetak calon pemimpin peradaban dunia, sehingga ada kurikulum merdekanya, tapi juga masih dikasih lagi kurikulum peradaban dunia, menjadi namanya kurikulum peradaban dunia, pemimpin peradaban dunia seperti itu. Nah, kayak itu satu sisi Pak Mas Kurya. Nah, sisi lain karena ada dua yang berkolaborasi. Ini soal promosi. Ya, soal promosi, soal branding. Ya, ini penting. Soal manajemen PBDB-nya, ya PPDB-nya, ini penting. Sebab kalau hanya bagus programnya, tapi kalau gak dikenal oleh masyarakat, percuma, iya. Nanti gak diminati. Nah, sesungguhnya bukan gak diminati, tapi karena gak tahu. Iya, di sini ada mutiara-mutiara yang harus mereka pakai untuk putra putrinya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dua ini kami kolaborasikan. Satu adalah pengembangan program pendidikannya, all in one, lengkap dan tidak sekedar ada, tapi betul-betul bagus. Yang kedua, sosiali promosinya seperti itu. Makanya kalau saya tanya, gimana promosinya Pak Ibrahim? Lengkap di sini. Ya, di sini ada satu seksi namanya seksi PBDB dan branding, khusus tentang sosialisasi. Iya, yang tugasnya sepanjang tahun hanya mengelola pendaftaran siswa baru dan sekaligus mempromosikannya. Atau kita balik, mempromosikannya dan sekaligus mengelola pendaftaran siswa baru. Dan ini juga memudahkan orang tua untuk daftar di kita, iya cepat. Nah itu jadi yang untuk sarana prasarana masuk yang pertama tadi itu. Iya, program itu termasuk ya. Jadi pertama itu mencakup learning vision, iya, learning culture dan learning environment. Yang ketiga inilah sarana, SDM seperti itu ya. Artifak-artifak sekolah yang bisa menyemangati anak atau siswa atau santri seperti itu. Nah, sedangkan yang kedua itu soal bagaimana mempromosikannya. Nah, tadi saya katakan ada seksi PPDB dan branding. Ya. Tapi juga ada Sabilillah Mendidik Indonesia, SMI. SMI ini juga punya tugas untuk mensyiarkan, mensosialisasikan seperti itu. Itu juga termasuk bagian nomor 2 itu, Pak. Iya. Jadi bagian kelompok 2 ya. Iya. Brandingnya. Nah ini keduanya ini serasi jalannya. Iya. Programnya bagus sehingga begitu dipromosikan laku. Iya, Pak. Tapi andai kata tidak jalan kedua-dua, salah satunya itu sulit. Misalnya bagus programnya, tapi tanpa promosi, nggak tahu. Nggak banyak yang tahu nanti. Nggak tahu ya. Promosinya bagus, tapi yang programnya tidak bagus, tetap tidak akan dibeli, diminati oleh masyarakat. Bisa mengecewakan. Betul, mengecewakan. Jadi dua ini yang kami bangun dengan sebaik-baiknya. Itulah kiat Pak Ibrahim, kiat kami, kiat kita, bagaimana membangun sebuah sistem pendidikan yang baik untuk bangsa dan negara, untuk agama, untuk dunia gitu ya. Seperti itu Pak Mas Kurya. Oke, baik Prof. Telah panjang lebar ini ya yang dijelaskan tentang sekolah rujukan, kemudian indikatornya, dan alhamdulillah di Sekolah Islam Sabilillah Malang ini insya Allah atas berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala telah banyak yang merujuknya sehingga dapat dikatakan sebagai sekolah rujukan insya Allah. Nah, inspirasi apa Prof yang kira-kira dapat disampaikan kepada pemirsa Sisma TV dalam obrolan kita kali ini? Nah, begitu inspirasi, pasti ini terakhir ini ya. Nah, sebelum terakhir ini saya tetap biasa sudah. Ya, jadi ini ada cangkir, ada Sisma Sekolah Sabilillah World Class Islamic Education. Dan kami adalah sekolah pemimpin peradaban dunia. Sekolah
pemimpin peradaban dunia. Kelasnya juga kelas dunia. Ya. Nah, namanya SISMA, Sekolah Islam Sabilah Malang. Jadi Pak Maskur kalau jenengan ingin lihat lengkap, tapi pasti tahu sudah tahu pasti. Cuma ya klik aja websitenya. Iya, sekolah Sabilah .sthaya.id. Itu langsung klik keluar di sana. Di sana sudah ada TK, SD, SMP, SMA, kampus 1, kampus 2 sudah lengkap ya. Oke, baik. Nah, apa inspirasinya? Ya, oke. Dan memang podcast ini kan untuk menginspirasi, sehingga saya amati ini sudah yang keempat ya. Pak Maskur selalu menutup dengan pertanyaan kunci, apa yang bisa dijadikan bahan inspirasi oleh masyarakat. Yang pertama, ini nasihat juga atau fatwa dari almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan, yang mewanti-wanti saya, pesan-pesan kepada saya itu bahwa tolong kalau menyelenggarakan sesuatu tidak hanya asal ada. Nah, itu wanti-wanti mereka. Nah, beliau kepada saya, kepada kita semua sebenarnya ya, kepada kita semuanya. Itu yang pertama. Jadi harus yang terbagus, yang terbaik. Ya, yang terbaik. Itu inspirasi pertama saya, atau posisi ini ya, yang saya nukilkan dari inspirasi dari beliau. Ya, almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan. Beliau dulu adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Sabilah Malang. Yang kedua adalah untuk menjadi bagus Pak Maskur ya, untuk jadi baik, jadi unggul ya. Dan rujukan itu tidak begitu mudah langsung jadi. Iya, sekali diciptakan langsung bagus sudah. Nah, karena itulah saya ingin mengajak masyarakat setiap mengembangkan sistem pendidikan itu hendaknya selalu melakukan pembaharuan. Iya, munculkan gagasan baru, inovasi. Itu harus dilahirkan terus. Ya, itu Sabila ini, Sisma ini, mohon maaf ya, dulu ya kecil. Ya, SD Islam Sabilah Malang dan TK ya kecil ya, di kampus 1 ya. Ya, gedungnya seperti saya katakan bis kota tingkat ya, seperti itu. Sekarang besar. Itu Allah merahmati kita, tapi kita juga berupaya. Ya, kita melakukan sejumlah perubahan, Allah meridhoi kita. Ya, karena Allah tidak akan mengubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau mengubah dirinya. Jadi kita berikhtiar dulu dan Allah meridhoi kita. Tentu dengan doa-doa kita seperti itu. Nah, kita perbaharui terus Pak Maskur ya. Ini contoh ya. Tahun sekarang ini kan ada program baru di Sisma ini. Tadi saya lihat waktu mau masuk ke studio ini, ada anak-anak lagi baris berbaris. Iya, dibina oleh Menwa UM. Ya, mereka dilatih agar menjadi anak yang tegap, yang sigap, tegas, mandiri. Juga dibina agar dia itu berakhlakul karimah dalam beribadah, dalam menempuh pendidikan fisabilillah. Ya, mereka juga diberi pemahaman tentang bagaimana menjadi pemimpin negarawan. Nah, menjadi satu program namanya MBK, Masa Pembentukan Karakter. Sebelumnya tidak ada, sekarang ada. Nah, ini maknanya apa? Selalu ada pembaharuan. Ya, itu inspirasi yang kedua ya. Yang ketiga adalah
Allah merahmati kita, tapi kita juga berupaya keras, ya toh, kan begitu. Nah, untuk bisa upaya keras, nah diperlukan sumber daya manusia. Sehingga saya pesan betul kepada lembaga-lembaga pendidikan, kalau mengembangkan sekolah-sekolah, hendaknya dicari orang-orang yang baik, orang-orang yang berkualitas. Walaupun dia anaknya ketua yayasan, kalau tidak berkualitas, tidak kompeten, jangan diangkat. Ini prinsip ini, ya. Itu inspirasi yang ketiga. Yang keempat tadi sebut adalah hendaknya kita pinter-pinter mensosialisasikan, pinter-pinter mempromosikan, tunjuk satu unit, bentuk satu unit, tunjuk orangnya untuk bertugas mempromosikan, khusus mempromosikan, khusus branding. Seperti itu penting, ini penting sekali ya. Itu 4 ya Pak ya. Dan tentu kuncinya adalah jangan lupa kita selalu memohon ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Doanya sebelum bekerja, doanya sebelum melakukan pembaharuan agar mendapatkan hidayah atas pembaharuan itu, kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan juga begitu selesai pembaharuannya, mulai jalan pembaharuannya, ya kita berdoa semoga Allah meridhoi pembaharuan yang kita selenggarakan ini, laksanakan ini. Seperti itu saya kira Pak Maskur, inspirasi dari posisi kali ini bulan Juli. Matur nuwun. Baik, terima kasih Prof atas pencerahannya. Mudah-mudahan pemirsa Sisma TV yang ada di rumah juga memperoleh banyak inspirasi dari podcast Sisma menginspirasi pada bulan ini. Saya Mas Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu ingatkan tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas.